Enggak apa-apa lah terakhir. Baiklah, Udah enggak ada yang hadirin yang berbahagia, enggak apa-apa yang penting mah dapat nilai. kita akan saksikan Asli min. dari kelas 7 Ibnu Sina. Masih tangan yang meriah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok The Luto. Siap dari kelas Lusina. Sebelum memulai drama hari ini, kami mau memperkenalkan masing-masing aktor memperankan dalam drama hari ini. Saya sendiri, hai semua, perkenalkan nama saya Abi, saya sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Abian. Saya makan sebagai aktor Lutu Kasar. Hai semua, perkenalkan nama saya Adina, saya merupakan sebagai aktor Purbasari. Halo semua, perkenalkan nama saya Salma, saya berperan sebagai Purba. Halo semua, perkenalkan nama saya Farel. Saya memerankan sebagai tokoh raja. Halo semua, perkenalkan saya Selina, saya sebagai Uwa Batara sekaligus penulis naskah dari dongeng hari ini. Halo, nama saya Jihan, saya berperan sebagai pelayan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ewa, saya sebagai dukun. Oke semua, sebelum mulai drama hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Dongeng Lutu Kasar. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Purbasari dia merupakan seorang putri bungsu dari Prabu Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki kakak perempuan bernama Purbararang. Mereka hanya berpaut usia 1 tahun. Namun sangat disayangkan, sifat perilaku mereka sangatlah berbeda. Sang kakak Purbararang memiliki sifat angkuh, sombong, suka flexing di sosmed, dan selalu iri ke hati kepada siapapun. Sedangkan sang adik Purbasari, dia memiliki sifat yang anggun, sifat baik hati, rendah hati, rajin menabung, dan selalu menolong siapapun yang mereka butuhkan. Ya ampun, sebentar lagi aku akan menjadi ratu dan menjadi orang paling berkuasa di kerajaan. Tapi jangan lupa wahai kakak, kau juga harus bergerak yang baik dan Tiba-tiba seorang pelayan menyela pembicaraan mereka sambil membawa tita dari sang raja. Baik kalau begitu, ayo berbesar. Dan kenapa kau masih di sini? Pergi sana. Di hadapan sang raja. Apa itu ayahanda? Apa? Kenapa ayahanda tiba-tiba memilih Purbasari sebagai penerus di sini? Ya, suruh adalah aku, ayah. Purbararang tidak menerima. Dia marah karena posisinya sebagai ratu diberikan kepada Purbasari. Tenang dulu, Kak. Makanya bukan ayahanda seperti ini. Dia sudah tua. Lihatlah kelakuanmu, wahai putri sulungku. Kau bahkan tidak memiliki sopan kepada orang tua sendiri. Ayah sengaja ngomongin Purbasari karena dia lebih pahit sendiri daripada kau Purbararang. Purbararang marah dengan ayahnya, terutama Purbasari sang adik. Dia segera pergi dari ruangan tersebut menuju kamarnya. Di dalam kamar, dia memikirkan cara untuk menyingkirkan Purbasari. Lalu muncullah siasat untuk mengutuk Purbasari agar dia diusir dari kerajaan. Dia pun mendatangi dukun sakti untuk mengutuk Purbasari. Ada apa kau kemari? Saya ingin meracuni adik saya. Siapa namanya? Purbasari.
beriman ini pada Purbasari, maka dia akan tidak kulit yang Baik, Pak. Ini imbalannya. Setelah itu, Purbararang pulang ke istana dan mencari adiknya. Dia bertemu kebetulan Purbasari hendak memasuki kamarnya. Purbasari, akhirnya aku menemukanmu. Ini ada minuman untukmu. Kamu sudah tidak dasar repot. Purbasari pun meminum minuman tersebut. Tiba-tiba, Purbasari merasa pusing, akhirnya jatuh ke tanah dan pingsan dalam sekejap. Wajah Purbasari dipenuhi bintik-bintik merah. Melihat itu, Purbararang pergi menemui sang raja. Ayah, Purbasari, jadi kutuk ayah. Apa yang benar? Panggil Purbasari ke sini. Raja memerintah seorang pengawal untuk membawa Purbasari ke hadapannya. Tidak berselang lama, pengawal tersebut kembali sambil membawa Purbasari secara paksa. Lihat, tubuhnya begitu banyak dipenuhi oleh bintik-bintik merah. Pasti dia dikutuk karena sudah melanggar aturan luhur. Terhasut oleh omongan Purbararang, Prabu Tapa Agung pun memberi perintah untuk mengasingkan sang Purbasari. Bawa dia keluar raja sekarang juga. Enggak, ayah. Ini perbuatan. Purbasari pun diasingkan keluar dari kerajaan, ditemani oleh Uwak Batara yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Saat sudah sampai di tempat Purbasari diasingkan, Uwak Batara membantu untuk membuat pondok kecil supaya Purbasari memiliki tempat berlindung. Hamba sudah berdoa atas kejadian yang menimpa Putri. Semoga Putri mau menerima keadaan dengan tabah. Uwak Batara mencoba menghibur Purbasari. Mendengar itu, Purbasari langsung menjadi sedikit lebih tenang. Terima kasih, Paman. Aku sudah kebaikan. Purbasari pun mencoba membaur ulang lingkungan barunya. Karena dia bosan tidak ada teman, dia pun berteman dengan hewan-hewan hutan lain. Pada suatu hari, saat Purbasari sedang berjalan menelusuri hutan, dia mendengar suara dari semak-semak. Apa itu? Apa ada orang di sana? Tiba-tiba muncullah seekor monyet berekor panjang atau utuh. Putri yang melihat pun terkejut dan berteriak. Purbasari pun melepas sendalnya lalu dia lempar ke arah si utuh. Kaget tak bisa berkata-kata, dia sangat terkejut melihat monyet berbicara. Aja tidak kaget telat ya. Apaan teman-teman saya? Saya sangat terkejut tadi. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka pun menjadi akrab. Purbasari senang karena mendapat teman, sehingga kesedihannya pun sirna. Mereka selalu kemana-mana, dimanapun Purbasari pergi, Lutung selalu ikut bersamanya. Saat Lutung mendengar cerita tentang pengungsian Purbasari dari fitnah kakaknya sendiri, membuat Lutung menjadi marah. Pada suatu malam, Lutung melakukan semedi dan berdoa sambil memohon untuk kesembuhan Purbasari. Secara tiba-tiba, muncullah cahaya dari langit, lalu muncullah sebuah telaga yang besar yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit kulit yang dimiliki oleh Purbasari. Esoknya, Lutung pun mengajak Purbasari untuk berendam di sana. Purbasari, berenanglah di sini, kalau kamu akan sembuh. Setelah itu, Purbasari awalnya ragu, tetapi akhirnya dia menuruti dan masuk ke telaga, lalu menenggelamkan seluruh tubuhnya. Setelah muncul lagi di permukaan, Purbasari pun menjadi cantik kembali. Seluruh bintinya di tubuhnya pun hilang. Tidak perlu kau apa kalau ada penanya bahasa
Beberapa hari kemudian, Uwa Batara berkunjung ke tempat Purbasari diasingkan. Alangkah dia terkejut melihat Purbasari yang kembali menjadi semula. Melihat hal itu pun, Uwa Batara mengajak kembali Purbasari untuk pulang ke kerajaan. Tapi Purbasari menolak ajakan tersebut. Uwa Batara pun mencoba meyakinkan Purbasari untuk pulang. Dan akhirnya Purbasari setuju karena Lutung Kasara pun ikut memaksa Purbasari untuk pulang. Baik, Pak. Uwa Batara setuju dan akhirnya mereka pulang ke kerajaan. Sang raja yang melihat putri bungsunya sudah sembuh pun ikut senang. Dan akhirnya mereka meminta maaf atas kesalahan semua orang. Semua orang di istana senang atas kembalinya Purbasari, kecuali satu orang, yaitu Purbarara. Dia akhirnya meminta kepada sang ayah untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang menang, maka dialah yang berhak menjadi ratu di kerajaan Prabu Tapaapi. Ayah, mari kita adakan sayembara. Siapapun yang menang akan menjadi ratu. Dan yang kalah akan dihukum pancung supaya Di sayembara tersebut, Purbarara menantang Purbasari untuk adu masakan. Siapa yang paling enak, maka dia pemenang tantangan ini. Kali ini dimenangkan oleh Purbasari. Lalu di babak kedua, mereka saling adu panjang rambut. Purbarara dengan percaya diri melepas sanggulnya, lalu rambutnya hanya sampai punggung. Lutung pun mencoba berdoa meminta agar rambut Purbasari menjadi panjang. Saat Purbasari melepas sanggulnya, rambut halus Purbasari terurai hingga ke paha. Babak ini dimenangkan juga oleh Purbasari. Dan babak terakhir adalah menemukan solutions atau suatu problem. Pemimpin suatu negara harus bisa memecahkan suatu problem yang terjadi dengan bijaksana dan hati-hati. Wahai anak-anak, kau terjadi gagal panen berkali-kali. Apa yang harus dilakukan? Purbarara terlihat agak kesulitan untuk menjawab. Padahal ini adalah masalah yang sedang hot belakangan ini dan masih belum ada solutions yang tepat untuk. Kalau begitu, salahkan saja petani. Mereka yang menanam. Jadi sudah pasti mereka yang salah. Maaf ayahanda, apakah kita bisa melihat atau mengamati seperti entah itu dari tanah, tanaman, atau berbeda? Kita tidak bisa langsung melihat tanaman kerja atau tidak kita kondisi tanaman. Raja pun berdiri dan langsung mengangkat tangan Purbasari. Semua pun bersorak. Purbarara kalah telak. Dia atas kemenangan Purbasari karena Purbasari pemenang sayembara, maka dialah yang menjadi ratu. Sedangkan Purbarara akan dihukum pancung. Tetapi karena sang adik merasa iba pada kakaknya, dia pun tidak menghukum pancung sang kakak. Kakak, aku maafkan kakak. Tapi aku yakin orang seperti kakak pasti akan mengalami sesuatu yang mereka mau. Sebagai pengganti hukuman pancung, Purbarara pun dihukum penjara seumur hidup agar dia mendapatkan efek jerah dan menyadari kesalahannya. Asap keluar mengelilingi Lutung Kasari. Wujudnya yang semula adalah seekor monyet atau bisa disebut monyet. Dia adalah orang Gurminda dan Salam deh. Berkatmu wahai Purbasari, perlukaan ini biar pasti karena aku sekarang kan belum sekolah. Itu cinta. Dari seorang pangeran dari Hayangan, Gurminda pun bertanya kepada Purbasari. Tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah.
memutuskan untuk melepas pergi cintanya. Guru Mina pun pergi ke Thailand, naik kendaraan istimewa miliknya. Setelah seluruhnya pergi, Purbasari pun dinobatkan menjadi ratu, selagi ratu dan memerintahkan seluruh kerajaan dengan baik dan bijaksana. Cerita pun tamat. Oke semua, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah kau haus akan harta dan kekuasaan, apalagi sampai memfitnah seseorang agar bisa mendapat hak yang bukan milik kita. Berbuat baiklah kepada sesama dan bertemanlah tanpa memandang fisik. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Abi beserta teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Yukata.